Jadi nanti untuk teman-teman yang emang persiapan buat S1 bisa dipersiapkan pertanyaannya untuk Safir. Karena sebenarnya di grup itu sudah ada yang nanya nih, Safir. Nanti aku akan ajukan pertanyaan juga ya setelah pemaparan materi. Oke, ini mungkin bisa dimulai kah? Udah Boleh, kelihatan? bisa. Oke. Silahkan, Jadi Safir. langsung aja ya. Ya, boleh. Halo Silahkan. teman-teman semua. Pertama-tama perkenalkan nih, nama aku Safira Gasani, S1 jurusan Food Engineering. Sedangkan kalau yang Safira yang satunya lagi, dia S1 jurusan Manajemen Kesehatan. Gitu. Jadi hari ini kita bakalan ngebahas tentang persiapan pendaftaran beasiswa YTB, yaitu untuk khusus seleksi berkas dan juga interview. Boleh tolong lanjut, Kak? Nah, pertama kita bakal ngebahas seleksi berkas. Jadi, teman-teman untuk mendaftar YTB ini, pertama teman-teman harus punya akunnya dulu. Nah, akunnya itu bisa diakses di tbbs.turkiyeburslara.gov.tr. Jadi, teman-teman nanti bikin akun di sini, kemudian nanti akan masuk email verification-nya di email teman-teman yang akan daftar nanti. Yang kemudian yang pertama diisi itu adalah personal information. Nah, jadi di bagian kiri ini nanti ada homepage, ada personal information-nya. Nah, di situ ada nanti tanda seru warna merah. Nah, kalau tanda seru warna merah itu artinya harus diisi atau wajib diisi. Nah, seperti yang di sini yang tandanya hijau semua itu yang wajib diisi. Sedangkan yang ada tanda seru yang warna kuning itu artinya opsional. Jadi teman-teman kalau misalnya mau ngisi atau nggak isi juga nggak apa-apa, tapi lebih baik diisi. Kenapa? Karena di situ juga bakalan menjadi pertimbangan nih bagi gimana dibilangnya ya, juri-juri yang bakalan evaluasi aplikasi teman-teman semua. Nah, jadi di sini personal information itu teman-teman fotonya kalau bisa foto yang resmi nih, jangan yang selfie, ya jangan yang sambil manyun-manyun gitu. Jadi berpakaian yang rapi karena juri-jurinya itu bilang sama saya kalau misalnya mereka pertama kan lihat fotonya juga. Kalau misalnya fotonya aja mereka udah saya enaknya sendiri gitu bahasa kasarnya, itu mereka udah langsung di skip aja gitu. Nah, terus lanjut. Oke, nah ini yang pertama pastikan identitas dirinya masih berlaku KTP atau paspor. Nah, kalau untuk sekarang ini YTB lebih mementingkan teman-teman yang udah punya paspor sebelumnya. Jadi ibaratnya kamu keterima atau belum keterima, itu harus sudah punya paspor sebelumnya. Kemudian tadi yang seperti saya bilang, pas fotonya harus pas foto yang resmi. Boleh tolong lanjut lagi, Kak? Nah, kemudian ini ada ijazah dan transkrip. Nah, ijazah dan transkrip ini harus udah diterjemahin ke dalam bahasa Inggris. Teman-teman bisa menerjemahkan dalam bahasa Inggris dengan guru bahasa Inggris di sekolah teman-teman sekalian, atau langsung ke penerjemah tersumpah. Karena biasanya kalau saya dulu, pengalaman kita bikin ijazah dan transkripnya itu kita sendiri yang edit. Kemudian bareng dikoreksi oleh guru bahasa Inggris udah benar atau belum penggunaan bahasa Inggrisnya. Kemudian harus ke penerjemah tersumpah lagi. Nah, kalau saya pikir-pikir ternyata lebih mudah jika kita langsung ke penerjemah tersumpah aja. Jadi ijazah dan transkripnya itu emang udah ada capnya di situ dan emang itu udah bener-bener bahasa Inggris yang udah benar gitu. Kemudian selanjutnya ada surat rekomendasi. Nah, surat rekomendasi ini bisa berbahasa Inggris. Nah, bisa minta kepada profesional ataupun misalnya kepala sekolah di SMA, atau misalnya hoja itu artinya dosen atau teman-teman pernah magang di satu perusahaan dan teman-teman bisa banget nih minta rekomendasi dari manajer perusahaan tersebut. Dan ini memang nilai plus banget nih, misalnya guru-guru kalian atau misalnya manajer kalian rekomendasiin karena kalian itu orangnya cekatan dan segala macamnya gitu. Atau mungkin teman-teman di bidang kesehatan, sosial gitu. Jadi ini emang apa ya, poin plus banget karena juri-juri itu kan kita kalau udah nyampe di sini kita sering main nih ke kantor YTB-nya. Beliau tuh bilang surat rekomendasi itu penting banget buat kita walaupun dia opsional. Boleh lanjut? Nah, ada letter of intent. Jadi tim seleksi ini udah memahami maksud yang ada di tulisan Anda. Nanti ada letter of intent di sana setelah teman-teman submit. Setelah teman-teman submit, nanti ada 5 pertanyaan. Nanti mungkin salah satunya, kenapa sih memilih Turki? Kenapa ingin
kuliah di Turki, kenapa harus Turki. Terus habis itu ada 5 tahun ke depan nanti planningnya apa gitu. Ada future plan ya, jadi teman-teman harus rasional juga nih, jangan terlalu melebih-lebihkan atau terlalu hiperbola dalam menulisnya gitu. Kemudian prestasi dan organisasi ini ada sertifikatnya, jadi teman-teman scan sertifikatnya, nanti nggak harus bahasa Inggris sertifikatnya karena nanti di bawahnya ada kolom explanation, jadi teman-teman bisa ngasih penjelasan terkait ini nih sertifikat apa ya gitu. Nah lanjut. Nah, TOEFL dan IELTS nih teman-teman, kalau misalnya teman-teman pengen memilih universitas yang bahasa pengantarnya bahasa Inggris, teman-teman harus lihat juga di sana itu mereka membutuhkan TOEFL atau IELTS dan minimal skornya itu berapa gitu. Nah, sebelumnya di sini juga bakalan ada ujian bahasa Inggris juga. Jadi mungkin teman-teman nanti yang terlambat mungkin atau bisa belum sempat, misalnya ini contohnya belum sempat punya TOEFL IELTS. Contohnya seperti kuliah HI, hubungan internasional, di sini 30% bahasa Inggris, 70% bahasa Turki. Nah, di situ teman-teman butuh tes bahasa Inggris dan itu bisa dilakukan di universitas itu sendiri. Namun, jika teman-teman pada awalnya memang udah mau memilih universitas yang 100% bahasa Inggris, teman-teman wajib mempunyai TOEFL atau IELTS sesuai dengan persyaratan yang diberikan di universitas itu. Nanti teman-teman ketika memilih universitas, di bawahnya ada keterangan TOEFL-nya harus berapa, IELTS-nya harus berapa. Jadi teman-teman harus menyiapkan nilai-nilai tersebut. Tolong lanjut, Kak. Nah, seleksi interview. Jadi selama interview nanti bakalan dapat email teman-teman semua tentang letaknya di mana. Biasanya interview itu ada 2 tempat, di Aceh atau di Jakarta. Dulu waktu saya sama Safira itu kita dapat di Depok, di UI Depok. Nah, di situ kalian menyiapkan identitas diri seperti KTP, paspor, terus dokumen yang diminta, kemudian menyiapkan kemampuan terbaik Anda, terus kalian juga harus time management, apa aja sih yang mau disampaikan gitu, apa aja yang ditanya, dan kalau bisa ngasih jawabannya itu yang brief gitu. Kemudian ada pilihan ini untuk menjawabnya. Kalau di Indonesia, tesnya di Indonesia itu kalian berbahasa Inggris, kalian berbahasa Arab, atau kalian berbahasa Turki. Tapi akhir-akhir ini ada juga yang kalian juga bisa, kalau misalnya kalian bisa berbahasa Prancis, kalian bisa ngomong pakai bahasa Prancis. Itu. Jadi kemarin itu teman-teman kita pada bikin mind map gitu ya. Jadi mereka ngejelasin tentang future plan. Nanti kalau saya lulus di sini, planning saya ke depan apa aja gitu. Terus diikuti juga dengan pendukung-pendukung seperti saya pernah juara 1 Olimpiade Sains misalnya gitu. Mereka bikin mind map itu dan mereka unik-unik banget sih. Dan waktu itu kalau nggak salah masih ada sih kalau sampai sekarang seleksi interview untuk orang-orang yang jurusannya teknik gitu. Kadang-kadang mereka memberikan soal kalkulus di situ, tapi nggak susah kok teman-teman. Jadi jangan khawatir. Yang penting udah ada persiapan, sama aja sih kayak SNMPTN, SBMPTN gitu. Soal-soalnya seperti itu contohnya. Oke, boleh lanjut Kak. Nah, ini sistemnya kalau misalnya kalian udah, alhamdulillah nih, congratulations, gitu. Kalian jadi awardee di sini. Nanti portal website kalian bakalan seperti ini. Kalian di sini bisa melihat Sonya Pelan Burs ODMS, itu yang bagian nomor hijau itu adalah angka atau jumlah dari beasiswa yang kalian dapatkan gitu. Kalian bisa ngontrol kalian bulan ini udah dapat beasiswa atau belum ya gitu, atau ada keterlambatan, ada masalah tentang bank-bank Turki di sini. Kemudian nah, itu yang warna oranye itu ada tulisannya DEBAM. DEBAM itu artinya kalian masih terus berlanjut. Nah, kemungkinan juga kalian bisa diberhentikan beasiswanya atau di-freeze ketika kalian mungkin universitas kalian lupa nih upload transkrip semester kemarin gitu. Jadi kalian harus sering tektok sama wali kelasnya ya, kita bisa bilang gitu, wali kelasnya. Terus barena bayur sorunare, kalau misalnya itu kalau ada masalah terkait dengan asrama atau segala macam, kalian bisa kasih request di sini dan bertanya sama YTB-nya itu sendiri. Jadi ada Sigorta juga. Sigorta itu asuransi teman-teman. Jadi per bulan kita tuh dapat asuransi, kita bisa dapat banyak fasilitas kesehatan kecuali estetik, misalnya kayak mau
operasi itu kita nggak bisa. Tapi kalau misalnya kita sakit, kita ke rumah sakit, kita bisa pakai asuransi kita itu dan gratis, kita nggak bayar apa-apa. Kecuali misalnya mungkin beli obat, itu ada yang gratis, ada juga yang dipotong 30% gitu. Ini buat semuanya yang kalau misalnya butuh informasi, teman-teman bingung nih, aduh asrama saya di mana ya? Jadi di sini semuanya udah bisa diakses, jadi tahu teman-teman semua ada universitas namanya apa, fakultasnya apa, terus habis itu burs bahasa language dan bisnis tarihinya itu burs bahasa language itu start bursnya itu dari tahun kapan, bulan apa gitu. Biasanya kita ketika nyampe emang sebulan itu kita emang harus persiapan uang sendiri teman-teman, dan baru sebulan berikutnya baru kita dapat beasiswa ini gitu. Jadi teman-teman juga harus menyiapkan uang pertama ketika nyampe di sini. Itu. Boleh lanjut, Kak? Udah. Oke. Mungkin sekian dulu dari saya, Safira, tentang beasiswa ini, tentang seleksi berkas dan juga interviewnya. Jadi boleh teman-teman kalau ada pertanyaan silahkan di drop di chat mungkin. Saya kembalikan ke Kakak MC. Wow, oke. Terima kasih, Safir. Ini kembarannya Safira banget ya, namanya persis, terus kenal juga, satu angkatan juga. Nah, ini dari segi yang yang basic kali ya. Kalau dari Safir, dan salah satu tadi juga sudah sempat di-mention sama Safir kalau di Turki Burslari ini ada semacam pertanyaannya harus jawab ya, Safir ya. Iya, Oke. betul sekali. Nah, itu nanti akan dijelaskan oleh narasumber kedua yang sudah master nih. Karena Safir itu masih S1 ya, jadi kita kasih yang basic-basic aja. Kalau yang satunya udah master, yang sudah mana tadi? Yang ini anaknya. Kak Kavi. Iya, halo Kavi. Ini sama-sama kenal semua sih sebenarnya kita. Iya. Bikin acara sendiri ya. Halo Kavi. Mana Kavi? Coba, apakah suaranya tes sound dulu? Suaraku kedengaran? Cek. Oke, aman. Nah, ini Aman ya? Salvin sama Kavi Kalau dua-duanya lagi posisi di Turki ya? Ini masih benerang iya soalnya. guys. Tapi aku bentar lagi pulang. Insya Allah tanggal 31 pulang karena sudah graduate. Insya Allah Alhamdulillah. Masya kita Allah. lanjut di Turki atau dimanapun nggak masalah. Yang penting nanti kita tetap berjuang karena Oke. perjuangan belum pernah selesai. Iya. Udah Boleh lihat dong ini teman-teman Kavi doain ya? juga nih. Iya, saya Kavi juga udah bentar lihat lagi makin satu mirip semester lagi. Iqbal ya mau pulang ya? Iya, udah kelihatan banget. Itulah. Oke, Teman-teman ini udah nonton Safir Mencuri juga. Raden Saleh kan? Nah ini Mencuri bulan Raden Ramadan. Saleh ya. Oke, kalau kita ngobrol nanti kita ngobrol sendiri nih ya Kavi ya. Karena sesinya kita sharing ya pada malam hari ini. Jadi ini kalau dari Kavi sendiri akan fokus kepada yang lebih teknis nih. Ini gimana kita memperkuat motivation letter, bahkan juga memperkuat interview untuk kemudian bisa menjadi awardee. Nah, kalau ready ini mungkin bisa dimulai aja, silakan. Oke, thank you teman-teman semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabillahi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in wa ba'du. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman Titik Jeda yang telah memberikan kesempatan bagi saya untuk sharing. Kalau seumpamanya di tengah jalan atau suaranya terlalu berisik dan lain sebagainya, saya mohon maaf ya karena posisi juga lagi di luar. Kita akan sharing beberapa hal tentang bagaimana sih kondisi nanti ketika teman-teman apply lalu menulis motivation letter, kira-kira ada apa di situ? Karena motivation letter ini, kalau umpamanya teman-teman nanya, Kak, mana sih yang sangat penting dalam penulisan, dalam apply YTB? Jujur saya pribadi nggak bisa jawab mana yang lebih dititik beratkan. Karena namanya beasiswa gitu kan, semuanya keputusan ada di tangan juri. Dan pastinya semua yang ada di situ, semua yang harus kalian isi, semua yang harus kalian tulis dan lain sebagainya, itu adalah hal-hal yang menurut para panitia itu adalah hal penting dan menjadi pertimbangan. Jadi tadi yang sudah dijelaskan Safira dan lain sebagainya itu juga adalah hal-hal yang penting. Termasuk nanti yang akan kita bahas tentang LOI, Letter of Intent atau Motivation Letter. Kalau disebut nanti kita sebutnya di sini kita menyebutnya LOI ya. Selanjutnya Kak.
Oke, motivation letter itu apa aja sih? Yang pertama tuh motivation letter itu kan apa yang menjadikan kita penjelasan tentang diri kita, kenapa kita memilih beasiswa ini? Karena kita akan berbicara tentang ranah beasiswa. Nah, apa aja sih yang harus ditulis dalam motivation letter? Yang pertama itu tentunya pemaparan singkat tentang informasi pribadi, lalu educational background dan professional experiences. Tapi teman-teman, nanti saya akan memberikan beberapa pertanyaan bagaimana apa yang harus diisi ketika nanti teman-teman masuk ke dalam aplikasi YTB. Karena motivation letter yang ada di YTB itu ada formatnya sendiri. Jadi teman-teman, saya akan saya kasih pertanyaannya yang mana teman-teman nanti menjadi PR sendiri masing-masing untuk mempersiapkan jawaban tersebut dan akan kalian tulis nanti ketika kalian apply beasiswa. Setelah menuliskan personal information, lalu educational background-nya, kalau seumpamanya teman-teman SMA, silakan tulis SMA-nya di mana. Lalu nanti kalau seumpamanya teman-teman pernah ada pengalaman profesional sebagai apa, silahkan ditulis di situ. Lalu job dan social experiences, seumpamanya teman-teman pernah magang. Habis itu seumpamanya teman-teman pernah bekerja di salah satu perusahaan yang memang sesuai dengan jurusan atau mungkin jurusan yang sekarang atau mungkin yang akan dicapai nanti. Itu highly recommended untuk ditulis atau dijelaskan. Tapi teman-teman, saya harap bisa pilih-pilih ya. Kira-kira personal information apa yang harus dicantumkan. Karena jangan sampai personal information teman-teman banyak banget ternyata nggak relate dengan apa yang harus kalian, apa yang akan kalian achieve, apa yang akan kalian tuju nanti bersama beasiswa ini. Makanya umpamanya nih, saya ekonomi Islam umpamanya ya. Lalu saya pernah punya job seumpamanya di lembaga zakat, lalu punya job lagi sebagai barista seumpamanya. Maka yang perlu saya ceritakan hanyalah sebagai lembaga amil zakat itu dan lain sebagainya. Jadi kalian pilih-pilihlah sebagaimana cerita mana yang kira-kira akan mendongkrak nilai kalian, nilai kita di mata para juri nanti. Lalu reason of applying study dan lain sebagainya itu adalah kalau seumpamanya teman-teman apply beasiswa itu, ungkapkan apa alasan yang membuat kalian yakin bahwasanya negara dan kampus pilihan kalian itu bisa menjadi tujuan belajar yang tepat. Contoh nih, kita sudah fokus ke dalam Turki. Teman-teman seumpamanya milih hubungan internasional sebagai sampel. Silahkan nanti hubungan internasional itu kalian cari nih, kira-kira hubungan internasional yang ada di Turki itu bagusnya dalam segi apa. Nah, nanti di situ ditulis. Karena seumpamanya negara Turki itu terletak di antara benua Asia dan Eropa. Atau mungkin negara Turki memiliki perbatasan dengan negara-negara konflik seperti Syria, Armenia, dan lain sebagainya. Nah, itu bisa menjadi alasan kenapa walaupun di negara berbatasan dengan negara konflik, negara Turki tetap adem ayem nih, tetap berdiri tegak tanpa ada konflik yang menjadi impact dari negara-negara tetangganya. Mungkin kan itu dihubungkan dengan jurusan kalian yang akan kalian tuju. Maka kalian juga harus lakukan basic research aja sih menurutku. Nggak perlu dalam-dalam. Yang penting kalian sudah mengerti kira-kira tujuan kalian di Turki, jurusannya apa, dan kelebihannya apa. Lalu skills dan ability. Seumpamanya teman-teman pernah mengikuti perlombaan apa, silakan nanti dijelaskan di situ. Apalagi nanti seumpamanya bisa menyesuaikan dengan jurusan yang kalian pilih. Nanti itu juga sangat penting. Contoh, saya pernah ikut lomba debat bahasa Arab, atau mungkin kemampuan saya dalam membaca dan mengkaji dengan bahasa Arab. Itu menjadi skills dan ability saya ketika umpamanya nanti saya akan mengkaji kitab-kitab yang memang basicnya menggunakan bahasa Arab. Nah, di situ juga bisa kalian tuliskan skills dan ability. Lalu yang selanjutnya, highlight profile itu menjadi apa yang kalian unggulkan dalam diri kalian. Kira-kira kalian jelaskan kenapa sih kalian adalah orang yang tepat sebagai penerima atau sebagai awardee dari Turkish Scholarship ini. Karena seumpamanya ketika nanti kalian kembali akan memiliki plan dan lain sebagainya, itu menyambung ke poin setelahnya, yaitu kira-kira future plan kalian apa. Nanti kira-kira 5 tahun yang akan datang saya akan membuat sebuah yayasan yang berhubungan dengan apa dan lain sebagainya. Umpamanya tentang HI,
akan mendongkrak isu-isu human right atau woman right dan lain sebagainya. Maka itu penting untuk disampaikan juga. Nah, beberapa poin ini tidak serta-merta kalian harus tulis dalam satu paragraf atau satu halaman yang mengikuti poin-poin ini. Karena di Turkish Scholarship ini, LOI, itu memiliki pertanyaan-pertanyaan yang harus kalian jawab di kolomnya. Nah, selanjutnya. Nah, ini penangkapan saya dari apply tahun-tahun sebelumnya ya. Semoga tidak ada yang berubah. Ini kalau teman-teman ada yang dari apply dari SMA, nah kurang lebih nanti LOI-nya ada 2 pertanyaan ini atau 2 kolom ini. Yang pertama itu, in this section is expected to explain following detail your academic and social experiences relating the field you want to take an education. Nah, kira-kira pengalaman apa sih? Lalu umpamanya SMA kalian itu jurusannya apa? Ada yang IPA, ada yang IPS dan lain sebagainya. Your reason for choosing Turkey, for study and the importance of your future plan for your education and scholarship in Turkey. Nah, di sini kita juga diminta untuk menjelaskan kenapa, alasan apa yang menjadikan kita memilih Turki sebagai tempat kita studi dan kira-kira relate nggak sih? Kira-kira Turki ini akan mendukung nggak sih future plan kalian tuh gimana? You can write the letter of intent in the language you can express yourself. Sebenarnya di LOI ini kalian bisa nulis dengan bahasa Indonesia. Tetapi saran saya, gunakanlah bahasa internasional yaitu bahasa Inggris. Karena itu juga akan membantu si teman-teman dalam melewati proses seleksi. Menurut kami pribadi seperti itu. Karena ada aja teman-teman, bahkan dia wawancara dengan bahasa Indonesia. Ada teman yang bantu dia terjemahkan. Ternyata teman yang dibantu menerjemahkan ketika wawancara itu lulus juga walaupun dia nggak bisa bahasa Inggris. Dan itu terjadi di negara-negara yang lain. Contoh negara-negara Mali ataupun negara-negara Eropa lain yang tidak menggunakan bahasa Inggris yang susah ya. Contohnya Asia Tengah dan lain sebagainya. Itu mereka menggunakan bahasa daerahnya, lalu bisa lulus ke Turki, belajar bahasa Turki tanpa bahasa Inggris karena memang pelajarannya menggunakan bahasa Turki. Tapi itu kondisinya adalah kadang-kadang orang yang mewawancarai adalah orang mereka sendiri. Contoh orang Mali, yang mewawancara orang Somali itu ya orang Somali itulah yang mewawancara. Jadi mereka menggunakan bahasa ibu mereka. Sedangkan biasanya di Indonesia yang mewawancara adalah orang Turki asli yang memang hanya bisa bahasa Inggris. Kalaupun mereka bisa ngomong bahasa Turki, bahasa Indonesia cuma menggunakan Google Translate. Itu nanti kita jelaskan dalam interview ya. Lalu yang kedua, if you have a subject in your application document that you think is not clear enough and you want to explain. Nah, kira-kira umpamanya kalian mengirimkan sebuah berkas tuh di aplikasi kalian karena nanti ada berkas-berkas apapun itu. Lalu atau enggak kalian ingin if you want to draw an attention of the evaluation committee, kalau kalian ingin menarik minat komite dari beasiswa ini, please briefly explain in this section. Jadi ada kolom yang memang dikhususkan untuk kalian menulis kira-kira apa sih yang menjadikan kalian itu unggul dalam proses seleksi ini. Silakan express yourself, asalkan nggak lebay kata tadi Mbak Safira. Jujur, elegan, karena kita nggak tahu kepalanya komite itu seperti apa. Jadi menurut aku, saya pribadi adalah do your best aja. Gunakanlah semua kemampuan kalian, apapun hasilnya itu yang terbaik bagi kalian. Nanti sisanya adalah berserah diri kepada Tuhan. Karena kita nggak tahu, memang namanya beasiswa seperti ini kan, pertama karena memang daftarnya gratis, lalu mudah daftarnya karena tadi Kak Safira bilang nggak ada TOEFL. Ya konsekuensinya adalah aplikannya yang orang-orang yang mendaftar pasti banyak banget. Jadi do your best aja untuk mengisi LOI ini. Selanjutnya ini adalah pertanyaan untuk bachelor degree atau S1. Lalu ada S2 ataupun S3. Kurang lebih S3 mungkin pertanyaan seperti ini teman-teman. Nah, yang section yang pertama sama, kira-kira kalian harus meng-explain atau menjelaskan your academic and social experiences relating the field you want to take an education. Kira-kira kalian jurusan apa dulunya, lalu kenapa kalian ngambil field ini, jurusan ini, mengapa kalian milih Turki. Habis itu bisa juga nulis dalam bahasa Indonesia. Lalu yang kedua, poin yang kedua
adalah kalian diminta untuk menuliskan tesis plan atau disertasi plan. Yang pertama, subject of the study. Kira-kira kalian itu subject study yang akan kalian tulis itu tentang apa? Umpamanya tentang ekonomi dan lain sebagainya. Lalu working title, kira-kira judul penelitian kalian itu apa? Kurang lebih 15 kata. Lalu analysis of the problem. Apa sih kira-kira latar belakangnya? Problem apa yang kalian angkat? Problem apa yang kalian coba pecahkan dalam tesis kalian nanti? Lalu research method-nya, kira-kira apa metode yang akan kalian gunakan dalam penelitian kalian. Lalu general structure of the study, kira-kira penulisannya gimana? Umpamanya bab 1 kalian akan menulis tentang apa, bab 2 tentang apa, dan lain sebagainya. Selanjutnya academic contribution of study. Nanti studi kalian ini kira-kira akan berkontribusi apa sih? Nah, selanjutnya yang terakhir literature review. Literature review ini kalian jelaskan nanti kira-kira penelitian sebelumnya seperti apa. Lalu novelty atau pembaharuan yang kalian akan lakukan dalam penelitian kalian itu apa. Nah, harapannya adalah penelitian kalian nanti, pertama, relate dengan Turki. Umpamanya kalian akan meneliti tentang ekonomi Islam. Kira-kira kalian harus tahu juga nih, di Turki itu ekonomi Islam itu bagus nggak sih? Terus kira-kira bagian apa yang harus kalian angkat? Umpamanya di masa Turki ini terkenal dengan wakafnya, wakaf Ottoman. Kalian tulis tentang itu. Lalu kira-kira nanti di situ kalian juga harus tuliskan kira-kira kontribusi apa untuk Turki, lalu kontribusi apa untuk Indonesia. Nah, kalian mix di situ. Silakan gunakanlah akal kreatif kita masing-masing, kalian masing-masing, untuk menggambarkan kondisi itu nanti ketika kalian menulis letter of intent. Lalu yang terakhir, sama kayak S1 tadi, if you have a subject in your application that you think is not clear enough and you want to explain or draw the attention of the evaluation committee, please briefly explain in this section. Sama kayak S1 tadi, kalau umpamanya ada yang kurang jelas, kalian tulis aja pakai bahasa Indonesia, nggak masalah. Saya pribadi juga gitu dulu, ketika saya nulis, semuanya udah isi, section 1 udah, field of study dan lain sebagainya udah, di bagian yang kedua itu saya tulis menggunakan bahasa Indonesia aja. Ya karena sisanya saya menggunakan bahasa Inggris dan menurut saya pribadi udah oke. Maka saya yang terakhir menggunakan bahasa Indonesia. Karena memang itu cuman kayak tambahan aja sih, kira-kira kalian pengen bagaimana nanti di Turki atau mau ngambil hati para komite, panitia itu gimana. Maka tulis aja di section yang kedua. Lalu kalau banyak LOI sudah selesai, teman-teman sudah dinyatakan lulus untuk wawancara, insya Allah, maka persiapan apa yang harus kalian laksanakan sebelum wawancara? Next. Yang pertama, lakukan riset. Jangan lupa riset. Karena kalian jangan datang ke tempat wawancara dengan otak blank, nggak tahu Turki sama sekali. Lalu dan aku baca juga dokumen lamaran kalian. Kira-kira kalian itu kan udah apply nih, nilainya berapa? Umpamanya kalian apply itu ijazah kalian, lalu sertifikat lomba, itu diingat lagi kira-kira kalian apply apa. Makanya juga disiapkan hard copy-nya. Habis itu untuk teman-teman yang terutama S1, S2, dibaca lagi tesis plan-nya, ataupun S3 ya. Karena nanti mostly S3 dan juga S2, interviewnya itu akan berkhusus kepada tesis plan kalian. Kalian akan dibuat kayak ujian proposal gitu. Kalian akan ditanya, kenapa kalian di Turki? Terus di dalam penelitian kalian, kamu bilang seperti ini. Kira-kira di Turki ada nggak yang akan membuat penelitian kamu ini bisa berjalan dengan lancar dan lain sebagainya. Maka dibaca-baca lagi dokumennya, lakukan riset dengan baik. Lalu tips dari awardee, masing-masing pasti beda pengalamannya. Dan ini sangat penting menurut saya pribadi, karena kalau umpamanya pribadi saya nih, saya nggak buat mind mapping ketika interview. Ada teman-teman, dan alhamdulillah lulus. Ada teman juga yang buat mind mapping, umpamanya ketika S1 dia ngapain, terus nanti setelah S2 dia mau ngapain, buat mind mapping dari karton dibuat semenarik mungkin. Ada yang lulus, ada yang nggak lulus. Semua itu macam-macam. Yang penting menurut saya pribadi adalah bagaimana kita bisa mengekspres atau menjelaskan apa yang sudah kita tulis dan apa yang menjawab apa yang pertanyaan dari panitia ini gitu loh. Pun kalau kalian ingin membuat mind mapping silahkan, tapi berpikirlah atau cari tahu bagaimana cara untuk mengeksplain atau menjelaskan mind mapping kalian. Jangan tiba-tiba
belum ada pertanyaan apapun, nggak nyambung, nggak ada angin, nggak ada hujan, kalian tiba-tiba langsung menunjukkan mind mapping kalian. Jangan seperti itu. Ada cara-caranya. Umpamanya ada pertanyaan yang ternyata sesuai dengan apa yang kalian buat di mind mapping. Silakan ditampilkan. Tapi kalau seumpamanya nggak ada, ya kalian buat sesembut mungkin lah, selembut, senyantai mungkin kalian bisa menjelaskan. Karena ada juga yang udah buat mind mapping, tiba-tiba nggak dikasih waktu untuk menjelaskannya. Jadi sayang juga waktunya dan apa yang sudah dia buat. Lalu latihanlah dengan orang lain, nggak masalah. Umpamanya kalian nanti tulis kira-kira pertanyaan apa yang akan keluar, terutama nanti seputar dengan Turki, lalu tentang diri kalian, latihan aja sebanyak mungkin. Lalu persiapan teknisnya juga jangan lupa, pakaiannya yang rapi, lalu bawa dokumennya jangan lupa. Sehabis itu datanglah tepat waktu, apalagi kalau bisa ya 1 jam atau bahkan beberapa jam sebelum datang, biar kalian bisa tahu kondisi ruangan dan lain sebagainya. Karena sangat berpengaruh, karena nanti kalian akan bertemu dengan orang yang berbeda, culture-nya, dia orang Turki, kita orang Indonesia, tentunya nanti culture-nya beda. Kalau kalian mau, ada suara. Kalau kalian mau belajar tentang bahasa Turki, umpamanya bahasa sapaannya juga nggak masalah. Kalau saya pribadi, dulu pengalaman pribadi saya nggak mau belajar tentang sapaan mereka. Maksudnya orang Turki, merhaba, ataupun gunaiden yang bahasa selamat pagi dan lain sebagainya. Kalau saya pribadi, saya nggak mau drawing attention dari para interview seperti itu, karena fokus utama saya adalah menyampaikan apa yang harus saya sampaikan dengan lebih jernih dan jelas. Saya nggak mau attention mereka terpengaruh karena saya menyapa mereka dengan bahasa Turki dan lain sebagainya. Kalau saya pribadi seperti itu. Tapi teman-teman ada juga yang ketika interview walaupun belum pernah ke Turki, mereka belajar perkenalan Benim Adem Fahri, umpamanya Lampung dan lain sebagainya. Mereka belajar bahasa Turki. Nggak masalah, mereka juga lulus kok. Jadi semuanya ada metodenya masing-masing, karena interviewer tentunya juga punya penilaian, nggak mesti harus mentang-mentang bisa ngomong merhaba doang nih lulus nih orang. Nggak dari situ aja penilaiannya. Tentu banyak hal, banyak aspek yang diperhatikan. Seperti itu kawan-kawan. So itu adalah tips untuk menulis LOI dan juga membahas tentang persiapan kalian apabila nanti dipanggil untuk interview. Terima kasih Kak Afifah. Saya kembalikan ke Kak Afifah ya. Oke, siap. Terima kasih, Kak Safir juga masih ada di sini kah? Karena ini di grup WhatsApp tadi siang tuh sampai banyak banget pertanyaan yang masuk. Jadi mungkin kita bahas dulu yang ada di grup WA karena ada beberapa juga terkait dengan teknis ya. Oh, ada juga yang raisen. Oke, nanti kita yang raisen juga kita kasih kesempatan. Mungkin aku mau sharing yang dari grup WA dulu. Bentar. Nah, ini ada pertanyaan terkait dengan pendaftaran di Turki Bustari sendiri. Ini kan memang salah satu beasiswa yang banyak dituju karena tidak ada sertifikat bahasa Inggris ya, tidak mandatory gitu untuk sertifikat bahasa Inggrisnya. Tapi kalau misalnya untuk universitasnya mengharuskan ada sertifikat bahasa Inggris, itu kira-kira seperti apa ya? Silahkan mungkin dari Kavi dulu. Aku jawab ya. Ya, siap. Ini kawan-kawan. Kawan-kawan itu nanti akan diberikan kesempatan untuk memilih kurang lebih 12, kalau nggak salah ya, tolong diralat Kak Safir, kalau seumpamanya salah. 12 universitas yang kalian harus pilih. Bukan harus sih, sunnah aja, mau pilih satu juga nggak apa-apa. Tapi gini, kalau seumpamanya teman-teman milih nih, ketika pemilihan 12 itu ada yang menggunakan jurusan bahasa Inggris, itu udah pasti required-nya adalah TOEFL. Sedangkan kalian nggak punya TOEFL. Otomatis, umpamanya kalian ada 6 pilih, dari 12 itu 6-nya bahasa Inggris. Otomatis 6 ini bakal dihilangkan. Maksudnya udah pasti kalian nggak bakal lulus ini. Jadi kesempatan kalian adalah 6 sisanya ini. Makanya kalau seumpamanya kalian memang nggak punya sertifikat, pilih aja semuanya yang bahasa Turki. Karena kesempatan masuk kalian lebih besar di situ. Tapi kalau seumpamanya punya kemampuan bahasa Inggris, ya nggak apa-apa, dipilih setengahnya bahasa Turki, setengahnya bahasa Inggris, karena kalian punya kesempatan di situ. Tapi kalau seumpamanya kalian nggak punya apa-apa bahasa Inggrisnya, kemampuan bahasa Inggris, sertifikat bahasa Inggris, maka kalau kalian milih
12 pilihannya itu ada yang bahasa Inggris, udah otomatis itu nggak bakal lolos kalian karena kalian nggak ada dokumen yang nggak lengkap di situ. Jadi jangan sia-siakan kesempatan kalian. Oke, mungkin Safir ada tambahan terkait sertifikat bahasa Inggris dan juga kampus itu sendiri? Nggak sih, apa yang udah disampaikan Kak Kavi udah benar kok. Cuman nanti kan ada requirement-nya juga, ada nilai minimumnya berapa. Jadi teman-teman bisa langsung akses aja requirement-nya itu harus berapa, harus IBT atau gimana. Oke. Nah, ini juga ada pertanyaan yang di WA terkait dengan penerjemah nih. Bolehkah pakai penerjemah saat wawancara? Nah, ini seperti apa nih? Mungkin dari Safir, penerjemah saat wawancara. Nah, penerjemahnya itu dari bahasa Indonesia atau Inggris ke Turki, begitu. Mungkin lebih ingin menerjemahkan ya mengikuti interview dalam bahasa Turki kali ya. Itu kira-kira ada nggak sih case-case seperti itu? Sebenarnya untuk saya sendiri belum pernah ngelihat ya orang yang ngebawa penerjemah ketika interview ATB gitu. Jadi untuk menjawab kayaknya saya kurang qualified untuk menjawab sesuatu yang belum pernah saya lihat. Mungkin Kak Kavi ada pengalaman. Oke, nah ini juga sudah ada yang raise hand. Mungkin dari Kak Putri bisa langsung menyampaikan pertanyaannya. Iya, terima kasih Kak atas kesempatannya. Saya sudah buat akun di Turki. Halo? Ya. Ya, suaranya terdengar Kak? Sudah, aman. Saya sudah buat akun untuk di aplikasi Turki, Bursleri. Saya cari tadi yang untuk memasukkan rekomendasi itu di kolom yang mana ya? Saya tidak lihat di bagian kolom mana untuk di upload surat rekomendasinya. Terus adakah format untuk membuat rekomendasi itu atau bebas dari si rekomendasi? Kemudian pertanyaan kedua mengenai ujian semacam kayak GMAT, ya ujian-ujian di luar negeri itu, bolehkah diceritakan itu kayak gimana ya? Apakah harus apply dulu di kampus terkait, kemudian ujian masuk di kampus itu, ataukah ujian itu diambil secara mandiri oleh kita, dibayar, didaftar, kemudian mendapatkan sertifikat? Itu gimana ya? Atau adakah kampus-kampus di Turki yang tidak mempersyaratkan GMAT dan kawan-kawannya itu sehingga tidak perlu untuk kita upload di aplikasi Turkinya, Bursleri. Terima kasih Kak. Mungkin untuk pertanyaan pertama terkait dengan rekomendasi bisa dijawab dulu dari Kavi, silakan. Oke, gini, ada sebenarnya daftar dokumen itu ada 2 step teman-teman. Pertama kalian upload semua dokumen itu step pertama. Lalu sudah selesai upload, coba lihatkan punyanya Kak Safira itu PPT-nya tadi. Nah, yang pertama awal upload itu. Setelah upload, yang pertama oke itu. Nah, semua itu kan ada personal information sampai my application bawahnya itu. Itu kalian upload semua dokumen-dokumen yang di require di situ. Lalu kalau sudah lengkap semuanya dan kalian yakin bahwa saya semua sudah lengkap, kalian balik ke homepage, lalu kalian pilih kalian mau milih S1, S2 atau S3, apply di situ. Nah, setelah apply, maka dokumen yang hasil kalian upload itu udah terekam bahwa kalian sudah pernah apply. Nah, setelah apply itu bukan serta-merta udah selesai, masih ada tahap lagi. Tahap selanjutnya adalah pertama upload surat rekomendasi, lalu habis itu milih kampus, lalu kalau nggak salah, itu kurang lebih itulah 2 tempat itu. Habis itu kalian baca conditionnya, ketentuan dan syarat-syaratnya. Habis itu kalian apply keduanya. Baru apply kedua, baru kalian proses menunggu wawancara. Nah, seumpamanya ternyata kalian pengen ganti lagi nih, ternyata berkas ada yang salah, maka apply yang pertama itu akan muncul di tulisan my application itu. Nah, itu kalian masih bisa hapus kalau seumpamanya ternyata ada yang salah. Tapi kalaupun kalian hapus, mulai dari personal information sampai Turki experience itu nggak bakal hilang datanya, tetap ada. Tapi ketika kalian apply-nya itu aja yang hilang.
Maka nanti kenapa nggak ada sekarang? Maka karena kalian belum apply. Nanti kalau sudah apply yang pertama, maka muncul nanti pilihan untuk apa namanya rekomendasi dan lain sebagainya. Lalu untuk surat rekomendasi ya, seingat saya Turki Burslari ini rekomendasinya agak gampang. Jadi surat dalam bentuk apapun tidak ada apa namanya tidak ada format selama dosen kalian itu di situ menjelaskan kalau bahwa saya itu merekomendasikan kalian. Tetapi yang perlu dipastikan adalah kalian tahu kontak, email dan juga nomor dari pemberi rekomendasi kalian. Karena nanti ada kemungkinan rekomendasi kalian itu akan di chat ataupun di email oleh para pemberi beasiswa. Lalu yang terakhir yang GRE dan GMAT itu ya. Itu kalau untuk S3 biasanya butuh. Tapi kembali lagi sebenarnya kalian harus lihat dulu sih sebelum masuk di grup di apa namanya di Turki Scholarship itu ada kolom untuk melihat kampus apa saja yang bisa di-apply, dulu jurusan apa aja yang ada di situ, dan term and condition-nya, kira-kira syarat dan ketentuannya. Kalau ternyata apa yang kampus tujuan kalian nggak membutuhkan itu, ya tidak perlu untuk mengupload berkas itu gitu loh. Karena biasanya sih S1, S2 ataupun S3 ada beberapa aja yang butuh untuk mengupload GRE dan GMAT itu. Selebihnya nggak perlu. Kalaupun ada, sepertinya nanti kalau kalian lulus ya, ternyata untuk kelulusan dibutuhkan untuk ujian GRE dan GMAT itu nanti bisa minta permintaan ke Turki Scholarship-nya. Kalau sudah lulus ya. Tapi kalau untuk syarat awal untuk pendaftaran kalian lulus atau enggaknya sebagai awardee itu dilihat dulu term and condition-nya kampusnya. Kira-kira kalian daftar itu butuh GRE atau GMAT atau enggak. Kalau enggak ya silakan daftar. Kalau enggak ya kalau butuh berarti ujiannya kalian yang tanggung sendiri gitu loh. Oke, sudah cukup lengkap ya. Semoga membantu Kak Putri. Terus ini ada pertanyaan kayaknya untuk Kak Safir ya, dari Kak Tanti yang ada di chat nih. Safir mungkin bisa dicek juga. Ini terkait soal-soal. Nah ini tadi soal-soal mungkin bisa diklarifikasi lagi, Safir. Soal yang dikasih selama kita nunggu interview. Tentang apa soalnya, berapa banyak soal waktu pengerjaan, dan berapa minimal soal yang sekiranya aman untuk lolos. Terima kasih. Oke, jadi saya izin jawab. Untuk pertanyaannya mereka random aja nggak nanyanya berapa, cuma satu soal dan waktunya cuma 10 menit atau mungkin bahkan nggak 10 menit, cuma 1 menit mungkin gitu. Karena itu soalnya emang soal yang udah kita biasa ketahui secara umum, itu tentang matematika khusus untuk anak teknik aja. Satu soal pilihan ganda, jadi nanti kalian tinggal jawab aja terus dicentang aja karena itu nggak formal gitu. Jadi beliau naruh soal terus kalian baca, kalian jawab, terus nanti beliau cek lagi. Tapi itu enggak penentu kalian lulus atau enggak. Jadi beliau tuh pengen tahu aja ini matematikanya kita tuh sebenarnya sampai mana gitu. Karena teknik di sini tuh maksudnya matematikanya banyak banget gitu di sini. Jadi cuma buat ngetes di awal aja. Semoga menjawab. Oke, baik. Terima kasih, Safir. Nah, kita beralih lagi nih untuk yang sudah raise hand dari Kak Hari. Mungkin bisa disampaikan pertanyaannya. Kak Hari, silakan. Selamat malam. Halo. Iya, dengar nggak? Dengar. Terima kasih waktunya untuk titik jeda yang telah memberikan kesempatan. Langsung saja 3 pertanyaan ya untuk mungkin sama Mas Fahri. Soalnya ini ke teknis. Nah, saya kan ada sertifikat vokasi ya, diploma itu D1. Ini naruhnya di mana? Karena di situ kan ada associate degree, sedangkan saya ngikut spesialisasi D1 ini setelah lulus S1, setelah lulus kuliah. Setahu saya kalau associate degree itu kan macam setelah lulus SMK atau SMA, dia mengikuti macam pelatihan kayak gitu ya. Nah, sedangkan saya kan terbalik. Saya S1 dulu lulus, terus ambil spesialisasi diploma. Nah, yang kedua, ini kan tadi saya lihat di slide-nya Mbak Safira, yang berkas-berkas dokumen itu ditranslate ke dalam bahasa Inggris. Nah, yang ditranslate itu untuk jenjang S1, S2, S3, atau S3 saja, karena ini simpang siur. Saya bingung. Yang di grup itu ada yang bilang
nggak perlu translate, cuman itu khusus untuk S3. Pertanyaan yang terakhir, ini masalah batasan umur maksimal. Di tahun ini kan saya mau S2 yang di Turki. Nah, itu kendalanya waktu apply, itu ada notifikasi. Intinya saya tidak bisa apply S2 karena batasan umur. Padahal saya belum berulang tahun. Ulang tahunnya masih nanti, bulan ke-8. Itu kalau diakali, bisa nggak? Soalnya kan ini by system, yang faktualnya kan saya masih bisa ngikut aslinya. Karena sama batasan umurnya itu persis. Begitu teknisnya. Oke, baik. Untuk Raffi mungkin pertanyaan pertama kali ya, silahkan. Pertanyaan pertama tentang upload ijazah ya. Memang kalau kayak gitu, Mas Heri tadi, sebenarnya yang perlu diupload itu ijazah S1-nya aja sih. Karena gini, kalaupun associate degree itu, setahu saya, sepemahaman saya adalah D3. Jadi yang belum S1 gitu ya, yang memang cuma sampai D3. Tapi teman-teman yang lulus, yang upload D3-nya di sistem, itu nanti ketika dapat beasiswa, biasanya harus mengulang dari S1. Mulai S1 lagi. Jadi nggak lanjut di D4 enggak. Yang di sini dia nggak mengenal, beasiswanya hanya ngasih, walaupun kita ngupload D1, D4 di situ, D3, maka yang di beasiswa pun kita akan dikasih beasiswanya S1 mulai dari awal lagi. Maka menurut saya pribadi, kalaupun pengen tetap mengupload, cukup S1-nya aja yang diupload. Sedangkan untuk sekolah vokasionalnya yang D1 tidak perlu diupload. Mungkin bisa jadi jadi berkas, dimasukkan ke berkas-berkas yang lain seperti sertifikat, project dan lain sebagainya. Itu menurut saya lebih pas, karena nanti kita itu bisa mengapply nanti S2 atau S3 itu karena dia menyesuaikan sistem kita. Kalau umpamanya sistem kita sudah upload S1, maka kita hanya bisa mulai uploadnya S2 dan juga S2 dan seterusnya. Maka menurutku ijazah S2-nya, D1-nya tidak perlu diupload di educational background, tapi bisa diupload di tempat yang lain. Selanjutnya adalah terkait dengan umur ya. Memang by system ya. Ini agak riskan juga, walaupun kita berulang tahun, tapi secara sistem dia ngitungnya bukan bulannya sih memang. Dia ngitungnya tahunnya. Jadi seumpamanya tahun ini kita berumur 30, walaupun kita belum ulang tahun, maka secara by system dia udah otomatis nggak bisa lagi. Itu udah nggak bisa diakalin. Kalau menurut aku pribadi, saranku jangan diakalin, karena nanti semua bahasanya kan kita juga upload paspor kita ataupun KTP dan juga ijazah yang lain. Nah itu akan berbeda nanti. Maka kalau mau ngakalin, kita akan bisa diakalin dengan mengurangi tanggal lahir, bulan tahun lahir kita. Tapi itu akan mengkhawatirkan karena nanti di dokumen akan berubah itu. Lalu selanjutnya tentang terjemah ya. Sebenarnya gini, mungkin meralat dari Kak Safir, bukan meralat. Ini sebenarnya dari YTB-nya langsung, bahwasanya kita itu tidak perlu untuk mengupload ijazah yang diterjemahkan. Sebenarnya gitu. Cuman ya, kalau seumpamanya teman-teman ternyata di kampusnya itu ada penerjemah langsung yang dari kampus, atau memang teman-teman pengen menerjemahkan itu secara tersumpah, secara langsung, itu nggak masalah. Karena nanti ketika kalian buat visa, insya Allah lulus, kalian akan diminta terjemah tersumpah itu gitu loh, yang bahasa Inggris. Jadi kalian juga sebenarnya nothing tulus, karena kalian nggak ada ruginya, kalian juga bisa menggunakan ijazah itu sebagai dokumen untuk mengapply beasiswa yang lain. Itu juga penting. Maka ya be wise aja sih. Kalau seumpamanya teman-teman ternyata udah mepet waktunya, umpamanya belum cukup dananya untuk penerjemah tersumpah karena mahal, ya udah nggak apa-apa, upload aja ijazah aslinya. Karena memang YTB pun itu mendeklar seperti itu. Kalian boleh mengupload ijazah ataupun dokumen lainnya dalam bahasa resmi, bahasa aslinya. Tidak perlu diterjemahkan itu. Okay. Jadi, tapi saran kami adalah gunakanlah
fasilitas kampus kalau seumpamanya memang bisa mengeluarkan ijazah secara bahasa Inggris, atau teman-teman memang ingin sekalian menerjemahkan ke bahasa Inggris, tidak masalah. Seperti itu. Nggak ada yang salah kok. Oke, baik. Terima kasih, Kavi. Nah, ini juga ada pertanyaan yang ada di WhatsApp ya, terkait dengan uang saku bulanan. Mungkin bisa dijawab sama Safir. Apakah sekarang terpengaruh oleh inflasi? Ini bagaimana? Yang masih ongoing ya, karena Kavi kan barusan lulus. Sudah nggak dapat duit ya. Iya benar, silakan. Oh iya. Iya. Jadi memang sangat terpengaruh inflasi banget sih waktu tahun kemarin. Kemudian kita sebagai award YTB itu kita bikin petisi untuk menaikkan uang saku kita. Jadi alhamdulillah sekarang udah dinaikin kalau nggak salah. Tapi bentar ya, jumlahnya saya lupa. Kalau nggak salah semester yang untuk bachelor yang pertama itu 1.700 dikali 850 rupiah. 800.000 mungkin ya, ke Kavi ya sejuta gitu. Kemudian untuk S2 2.400 dan juga kalau S3 3.500. Tele sekarang soalnya tele anjlok banget teman-teman. Oke, baik. Nah, ini Kavinya lagi away sebentar. Nah, kita beralih dulu untuk yang raise hand mungkin dari Kak Dwi Halimah, silakan. Ya, terima kasih banyak Kak atas kesempatannya. Di sini saya ada beberapa pertanyaan. Yang pertama itu terkait TOEFL ya Kak. Kan di form itu di aplikasinya itu nggak ada TOEFL ITP. Nah, yang kita punya ini ada TOEFL ITP gitu. Kayak ada itu hanya TOEFL PBT sama ITB kalau nggak salah. IBT. Nah, itu gimana ya Kak? Terus kalau yang untuk grade-nya itu kan ada desimal. Nah, itu cara convert-nya gimana? Yang kedua, di persyaratan kampus itu Kak, kalau saya buka di aplikasi YTB, itu keterangannya nggak ada persyaratan bahasa Inggrisnya. Tapi ketika saya buka di websitenya langsung, di universitasnya itu ternyata mensyaratkan ada kemampuan bahasa Inggris. Nah, itu juga gimana? Yang ketiga, kalau kita mau ngupload dokumen itu, apakah diupload original dan translate-nya, atau boleh translate-nya aja? Itu Kak, makasih. Oke, mungkin dari Safir bisa dibantu. Tapi tadi yang poin kedua kayaknya udah dibahas ya, terkait dengan kalau misalnya di YTP ada persyaratan TOEFL, terus yang di kampusnya, di aplikasi Turkinya tidak ada, terus di kampusnya ada, itu mungkin bisa lebih reverse ke kampusnya supaya lebih diprioritaskan, seperti itu mungkin untuk Kak Dwi Halimah. Lalu sisanya mungkin bisa dijelaskan oleh Safir terkait dengan teknis, silakan. Iya, kalau saya sih biasanya kalau apa yang di-require-kan di situ harus ITP atau dan segala macamnya itu saya ngikutin aja. Soalnya saya kalau misalnya takutnya nih kalau misalnya berbeda ininya, berbeda juga perhitungan nilainya kan, kita juga bingung nih hitung nilainya berapa gitu kan. Terus tadi yang ketiga apa ya Kak? Yang ketiga tadi terkait dengan, mungkin bisa diulangi lagi Kak Dwi Halimah. Sorry. Dokumennya yang di-upload itu original dan translate atau translate doang? Kalau misalnya udah ada translate-nya, langsung translate-nya aja. Kalau misalnya belum ada translate-nya, yang aslinya langsung juga nggak apa-apa. Nggak usah double-double juga nggak perlu, nggak apa-apa. Semoga menjawab ya. Oke, baik. Terima kasih Kak Dwi Halimah. Lalu kita mungkin ke pertanyaan yang ada di chat ya, dari Kaladista. Untuk surat rekomendasi bisa nggak ya minta ke selain guru, dosen, seperti MUI atau Kemenak? Soalnya pernah ada yang bilang itu bisa. Itu benar atau enggak? Gimana Safira? Apakah pernah ada informasi terkait surat rekomendasi ini? Iya, kalau untuk rekomendasi dari siapapun itu bisa. Yang penting dia ada related dengan kita dan kita punya pengalaman atau mungkin kerja atau misalnya kerjasama dengan beliau dan beliau bisa memberikan rekomendasi itu. Kita itu nggak apa-apa, itu nggak masalah. Kan itu sebagai pendukungnya. Oke, baik. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, tadi ada pertanyaan juga nih dari yang sudah ada di WA nih, Safir. Jadi case-nya itu dia tidak ada scan untuk ijazah yang asli karena ada musibah seperti itu. Nah, apakah bisa menggunakan scan untuk ijazah tapi sudah dilegalisir dari sekolah terkait? Tapi bukan ijazah yang asli. Iya, nggak apa-apa.
Bisa. Oke. Atau mungkin nanti ada minta surat pengantar dari sekolah karena disampaikan aja kalau ada sesuatu kondisi yang kurang memungkinkan. Jadi di sekolahnya ada surat pengantarnya lagi bahwa itu dokumennya seperti yang asli seperti itu. Oke, baik. Baik, nah ini karena juga ada keterbatasan waktunya dari kita ya, kita langsung ke dua pertanyaan terakhir. Nah, pertanyaan terakhir pertama dari Kak Suparman, mungkin bisa langsung disampaikan pertanyaannya, Kak, silahkan. Baik, suara saya kedengaran, Mbak? Aman, silahkan. Baik, terima kasih Mbak atas waktunya. Saya izin bertanya. Kebetulan ini saya apply untuk buat S3. Kemarin background saya itu pendidikan matematika seperti itu. Dan saya sudah sebelum mengisi aplikasi juga saya sudah melihat bahwasanya di sana itu tidak ada untuk math education gitu ya. Tetapi di sana itu ada untuk curriculum and instruction dan itu masih terkait dengan rencana disertasi saya. Jadilah saya isi semua aplikasi. Nah, kemudian ketika semua dokumen sudah saya upload, saya ke bagian homepage, saya play. Ternyata di sana itu hanya disediakan 3 pilihan gitu, Mbak. Math for English and statistik gitu. Jadi tidak ada option untuk yang curriculum and instruction seperti itu. Nah, saya nggak tahu apakah memang itu sistemnya bekerjanya seperti itu sehingga saya tidak bisa pilih curriculum and instruction. Mau saya batalkan itu sudah saya upload semua gitu kan, artinya mau saya cancel itu sudah upload semua. Nah, kalau ada case-nya begini kira-kira bagaimana ya Mas atau Mbak pengalaman? Ada yang pernah berpengalaman nggak seperti itu? Misalkan ini kan artinya background-nya kurang relevan gitu ya dengan yang mau dipilih seperti itu. Ya walaupun saya mathematics education ke math yang murni itu kurang lebih kalau untuk ke jenjang dokter itu terlalu jauh menggalinya lagi nanti seperti itu. Nah, tetapi kalau untuk curriculum and instruction saya kira itu lebih relevan seperti itu. Nah, jadi untuk saat ini itu saya pilihnya yang matematik yang murni seperti itu. Nah, kira-kira untuk kejadian seperti ini bagaimana seperti itu. Nah, pertanyaan kedua terkait kalau nggak salah saya baca itu ada skema joint scholarship. Artinya ada scholarship lain yang diberikan selain dari YTB-nya seperti itu, seperti ISBD gitu. Nah, kira-kira terkait ini informasinya ada yang bisa disampaikan nggak Mas atau Mbak seperti itu? Terkait ISBD seperti itu ya. Baik, terima kasih 2 pertanyaan itu ya Mas Mbak. Oke, terima kasih Kak. Baik, ini Kavi bisa mendengar pertanyaan yang tadi kah? Udah guys, aku BTW lagi di jalan. Sorry ya. Kalian mau saya kasih lihat Turki nggak? Karena insya Allah tahun depan kalian ada di sini. Amin. Nih guys, bisa dibalik gak sih kamera aku ini? Foto switch bisa sih harusnya Kak Kavi. Nggak bisa guys. Di atas ada gambar kamera, ada bisa dibalik gitu. Nah, pokoknya ini Turki. Nah, ini saya lagi di kota Bursa. Turki sekarang itu harusnya itu salju, tapi because global warming effect, kita nggak bisa ngeliat salju di sini. Oke. Pertanyaannya ya. Sorry. Pertanyaannya itu kalian nggak bisa milih sesuai dengan jurusan kalian atau yang dipilih. Nah, hal ini dikarenakan sistem itu memang menyesuaikan dengan jurusan apa yang kalian tulis sebelumnya di sistem. Contoh tadi siapa yang jawab? Mas Suparman tadi jurusannya apa berarti? Backgroundnya mathematics education gitu. Biasanya kalau di departemen yang kita secara teknis saja, yang kemarin di-upload di S2, itu mau lanjut S3 ya? Iya. Di S2-nya departemennya apa yang ditulis? Mathematics education. Mathematics education, lalu ininya fakultas yang fakultasnya tergantung ya. Kalau kan yang di sistemnya aja, yang di sistem Mas tulis apa? Di sistem nggak ada option Mas untuk fakultas. Yang adanya hanya pilihan. Enggak, ininya yang di-upload ketika S2-nya gitu loh. Mathematics education. Ya. Ya, jadi gini, di sistem itu umpamanya nih aku kan Fakultas Ilmu Agama Islam umpamanya. Lalu di S1
Fakultas Ilmu Agama Islam di fakultas yang aku tulis di S1. Walaupun fakultas aslinya itu agama Islam, yang ada di UII itu ada jurusan ekonomi Islamnya, tapi nanti ketika S2 yang akan muncul di sistem adalah fakultas ilmu agama Islamnya itu, contoh seperti pendidikan agama Islam, nggak ada bau-bau ekonominya. Maka sedikit saya akalin di situ menggunakan fakultasnya fakultas ekonomi, jurusannya ekonomi Islam. Yang penting kita masih sama-sama ada di sistem UII-nya itu, paham nggak? Jadi di situ kita harus ngakalin. Kira-kira masnya tadi mau jurusan apa tadi? Mau untuk departemennya itu curriculum and instruction gitu ya, yang masih related dengan mathematics education. Karena kalau mathematics education itu memang tidak ada, saya cek di itunya di daftar. Berarti bisa jadi pilihan fakultas Mas ketika S2 itu harus diganti. Kira-kira fakultasnya mungkin seperti fakultas pendidikan dan kejuruan dan lain sebagainya. Saya kurang mengerti ya nanti nomenklatur itu sebenarnya bisa di otak-atik aja Mas, sampai nanti muncul pilihan Mas nanti di ketika S3-nya, asalkan jurusannya tetap sama. Jurusannya kan tadi Mathematics Education, tapi fakultasnya jangan fakultasnya apa yang S2 itu masuknya? Kalau di UPI kan Fakultas Pendidikan Matematika dan IPA ya, seperti itu adanya, yang di sistem ya. Di sistem. Nah, FMIPA. Nah, berarti nanti cari aja kira-kira di UPI itu ada nggak sih fakultas apa yang jurusannya mostly kebanyakan pendidikan, nggak ada embel-embel matematikanya. Nah, nanti ada kemungkinan baru nanti ketika S3 muncul tuh apa namanya yang jurusan yang pengen Mas pilih. Karena dia ngikutin fakultasnya Mas. Jadi fakultas Mas itu apa, maka nanti hasilnya adalah itu yang dikeluarkan di S3 tadi. Oke Mas, berarti ini nanti saya mendelete aplikasi dulu ya gitu ya. Saya isi ulang aja. Sorry, saya masuk security check-in dulu. Lanjut Mbak Safira. Oke, tadi untuk pertanyaan yang kedua terkait ini Mbak, John Lee Scholarship seperti ISBB gitu ya. Nah, ini kalau dari Safir ada informasi nggak terkait scholarship yang bisa didapatkan selain bus lari sendiri? Sebenarnya kalau di tanda tangan perjanjian itu kalau udah masuk Turki bus lari nggak boleh ambil scholarship yang lain gitu. Tapi kalau yang untuk ISTB itu dia memang YTB-nya itu bekerja sama dengan Islamic Bank-nya itu. Jadi itu termasuk juga YTB. Tapi bedanya adalah kalau setahu aku dari teman aku yang dapat kemarin, dia memang dapat uang lebih banyak daripada kita yang award di YTB itu sendiri. Namun harus cari tempat tinggal sendiri gitu. Jadi dari uang itu dia harus mencari tempat tinggal sendiri. Kalau sedangkan kita memang sudah disiapkan yang sudah dipilihkan gitu. Nanti kamu ditempatkan di sini. Seperti itu. Mungkin Kak Kavi lebih berkapasitas dan lebih tahu nih tentang hal ini. Soalnya sorry. Gimana pertanyaan tadi? Yang kedua? Ini yang join scholarship itu Kak, yang ada ISDB itu. Sebenarnya ada aja, cuman coba nanti dibuka homepage-nya itu Mas Suparman. Ada nggak yang bisa di-apply di situ join scholarship-nya? Kalau nggak ada, berarti pioners. Kalau memang ada, berarti bisa di-apply. Kalau memang nggak ada, berarti itu lagi nggak dibuka. Karena yang join scholarship YTB featuring ISDB ya, Islamic Development Bank itu nggak tiap tahun buka. Iya. Tapi walaupun itu, tapi tahu kan term and condition-nya ISDB itu walaupun beasiswa kita lebih besar, ada keharusan mengembalikan duit loh. Iya, 50% ya, 50%. Iya. Makanya itu jadi concern ya. Kalau pengen daftar gitu, tolong dibaca juga term and condition-nya. Oke, terima kasih Kavi dan juga Safir buat pertanyaannya. Dan mungkin ini karena durasi waktu juga yang terbatas, mungkin dari closing statement kali ya, dari Safir dan juga Kavi untuk teman-teman yang emang mau apply Turki Bus Lari tahun ini, kira-kira closing statement apa atau kayak tips dari kalian masing-masing seperti apa supaya aplikasinya makin outstanding. Mungkin dari Safir dulu nih, dari sisi S1.
Sisa satu ya. Apa ya? Bingung juga sih sebenarnya. Lebih, soalnya kalau aku pribadi itu lebih kayak keberuntungan aja, karena nggak bisa dijadiin plan A karena dia emang timelinenya banyak gitu. Maksudnya nggak jelas gitu timeline YTB ini sendiri. Jadi teman-teman kalau bisa daftar jangan satu aja, harus banyak gitu. Jadi ada plan A, plan B, plan C-nya gitu. Kemudian apa ya, harus persiapan terus membaca lebih lagi tentang hal-hal tersebut. Jangan malas membaca tentang award yang sudah nulis blog, bikin vlog juga tuh di YouTube ditonton. Mungkin bisa bakalan mempermudah teman-teman untuk keterima mungkin, insya Allah. Udah sih itu aja kalau dari aku, Kak. Oke, singkat banget ya. Pokoknya yang penting persiapan dan jangan satu aja ya, jangan bergantung pada Turki Bursary aja karena memang sekarang lagi banyak banget beasiswa yang lagi bukaan. Nah, mungkin dari Kavi, closing statement terakhir seperti apa? Silakan. Closing statement terakhir. Turki itu memang indah sih. Karena dari titik jeda harus sedikit puitis ya. Enggak sih. Jadi Turki itu memang indah. Pendidikannya jujur bagus, tapi challenging. Pertama karena di sini ini menggunakan bahasa Turki yang 100% berbeda dengan bahasa Inggris, ataupun mungkin teman-teman mengira bahasa Arab juga sama. Maka konsekuensinya teman-teman akan hard work dulu di sini. Tanya aja Mbak Safira atau teman-teman semua yang menggunakan bahasa Turki itu di foto Instagram aja happy. Jadi kalau udah balik kamar tuh ngeluh, misuh-misuh itu udah biasa. Tapi ya itu semuanya kayak gitulah. Mungkin Kak Afifah juga di Taiwan juga fungsi facai doang tahunya kan. Makanya itu udah hard working. Nah, untuk apply-nya tentunya semuanya pasti akan minder, atau mungkin Ana minder nih aplikasi Ana nggak bagus, atau atau nggak punya kelebihan khusus. Semuanya bakal ngerasa seperti itu. Tapi kalau seumpamanya kita nggak pernah nyoba, kita nggak pernah bakal tahu hasilnya. Karena orang gagal tuh ya orang yang nggak pernah nyoba aja intinya. Kalaupun teman-teman nauzubillah gagal, tapi setidaknya udah nyoba, teman-teman juga nggak ada yang ngerasa rugi karena ini juga kan gratis posisinya. Sorry, kelihatan leher doang saya. Oke, lanjut. Karena kan ini nggak bayar juga beasiswanya. Ya udah, lanjut aja. Toh juga nggak rugi. Maka walaupun seperti itu gratis, tapi usahakan sebaik mungkin, isi sebagus mungkin, seapik mungkin LOI-nya. Nanti habis itu dokumen-dokumennya mumpung masih ada waktu, kalian lengkapi semuanya, perlombaan-perlombaan apapun yang pernah kalian ikuti, asalkan itu relate dengan bidang akademis ya, itu silakan diupload, diusahakan dicari. Betul, tolong. Nah, ada yang masuk. Saya lagi di kapal, guys. Ini sepertinya kaminya ingin traveling ya. mau traveling, tapi kita tidak memungkinkan untuk ikut dia terus ya. Kayaknya ikut terus sih Kavi ya, biar tahu Turki seperti apa. Iya. Habis itu asalkan ada kemauan, insya Allah ada jalan. Nggak mesti harus YTB kok berangkat ke Turki. Siapa tahu teman-teman ada beasiswa lain. Tapi setidaknya jadikan Turki Bursary ini jadi batu loncatan lah untuk mencari beasiswa yang lainnya seperti itu. Oke, bismillah kawan-kawan, bisa kok. Oke, terima kasih. Semoga sukses teman-teman. Terima kasih juga buat Safir dan juga Kavi yang sudah menyeluangkan waktunya. Dan buat teman-teman yang mungkin pertanyaannya belum terjawab, bisa di-drop aja di grup WA. Nanti beberapa pertanyaan mungkin butuh konfirmasi dari Safir dan Kavi. Aku konfirmasi dulu ke mereka. Jadi bisa di-drop aja. Dan untuk aplikasi-aplikasi yang mungkin ada problem teknis juga mungkin bisa di-drop aja. Barangkali ada aplikan-aplikan lain yang akan membantu untuk menjawab begitu ya. Dan mungkin sekian dulu sharing session dari Jeda. Dan juga kita minggu depan akan ada lagi karena emang banyak banget beasiswa yang buka, akan ada sharing session LPDP. Jadi mungkin langsung bisa kita share juga acaranya di grup WhatsApp. Dan terima kasih, happy weekend semuanya, tetap semangat weekend tapi tetap mengikuti sharing session dan semoga sukses terus untuk aplikasinya, khususnya buat persiapan Turki Bursary. Terima kasih dan kita akhir ya. Kami dari terima kasih dan udah foto belum? Webinar selanjutnya. Bye bye. Terima kasih banyak Kak. Sama-sama. Belum foto.
Kalau nggak ada foto. Oh iya, oke baik ya ampun, kita minta foto ternyata narasumbernya ya. Kakak, Fotonya masih ada, tinggal on cam aja ya. Aku udah hujan-hujan. Ya Allah. Tolonglah. Iya, Masya dia Allah. mau Guys. terpampang nggak buat Iya, dia udah mau portofolio ini juga. ternyata. Udah seperti Iqbal. Baik. Baik. Aku tadi kepleset juga kalian lihat. Kitanya kelupaan, narasumbernya tetap ini ya. Nggak semangat. Baik, yang bisa open cam bisa langsung open cam aja teman-teman. BTW Turki itu gini teman-teman. Sekedar ini ya sharingnya sebut teman-teman buka kamera. Teman-teman di sini banyak beasiswa ya banyak oke bertaburan lah. Jadi mahasiswa Turki itu bisa cari sasaran-sasaran beasiswa yang lainnya. Jadi walaupun uang YTB itu gak sebesar LPDP, gak sebesar beasiswa lainnya, kalian bisa nyari beasiswa yang lainnya. Selama dengan syarat kalian jadi mahasiswa Turki. Oke, let's go. Kalian curhat ya, Kak. Oke, baik. Kita dalam hitungan ketiga ya. 3, 2, 1. Oke, sekali lagi. 3, 2, 1. Alright, terima kasih. Oke, terima kasih buat Kavi. Selamat berakhir pekan dan hati-hati di jalan. Buat semuanya juga terima kasih sudah mampir. Dan sampai ketemu di sharing session minggu depan ya. Bye-bye. Assalamualaikum. Dadah. Waalaikumsalam.